Shalom saudara-saudara, pada saat ini saya Rifka Sinaga akan menjelaskan satu kata, yaitu kata firman. Nah saudara-saudara, kata firman ini dalam bahasa Yunani yaitu logos, itu dalam bahasa Yunaninya. Nah kalau secara harfiah saudara-saudara, kata logos ini berasal dari akar Yunani yang berarti kata yang diucapkan atau suatu kata yang difirmankan, seperti itu, pikiran yang tersusun. Nah, logos ini melambangkan prinsip yang mengatur, yang mengatur alam semesta, sebuah akal yang memberi adanya keteraturan pada kekacauan alam. Jadi, firman ini, logos ini melambangkan bahwa ini menjadi pengatur alam semesta, yang dimana ini memberikan pengaturan sekali lagi kepada kekacauan. Itu dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, saya bahas dalam perjanjian baru, logos ini muncul sekitar 330 kali dengan sangat luas. Nah, dari perkataan Yesus ada di Matius 24 ayat yang ke-35. Dalam ajaran Injil ada juga dalam kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, ada juga hingga ke firman ilahi yang hidup tertulis dalam Ibrani yang ke-4 ayat yang ke-12 saudara-saudara. Nah, logos ini adalah kata benda bahasa Yunani yang berarti suatu perkataan atau firman. Logos merujuk pada Yesus Kristus kalau di perjanjian baru. Yesus Kristus itu sebagai firman Allah. Sementara kalau dalam filsafat, ia mewakili penalaran rasional. Nah, saudara-saudara, kalau dalam kristologi, logos kristologi mendefinisikan bahwa logos itu inkarnasi. Firman abadi menjadi manusia. Inkarnasi itu adalah firman abadi yang telah menjadi manusia di dalam Yesus. Tertulis dalam Yohanes yang pertama, ayat yang ke-14. Kolose yang pertama, ayat 15 sampai yang ke-17. Dan Wahyu yang ke-19 ayat yang ke-13, yaitu firman Allah. Nah, di sini saya mengambil satu tokoh yang menjelaskan tentang bagaimana itu logos atau apa itu logos. Yaitu tokoh yang saya ambil yaitu bernama Thomas Aquinas. Di dalam bukunya yaitu Summa Theologica. Nah, di sini menjelaskan bahwa logos itu sebagai pengetahuan ilahi yang sempurna, agen penciptaan dan rekreasi. Reformator seperti Luther melihatnya sebagai verbum visible, artinya sakramen, dan juga audible, artinya kitab suci. Nah, kembali lagi saudara-saudara dalam perjanjian baru, bahwa saya mengambil ini berakar dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dalam Injil Yohanes. Logos ini diterjemahkan sebagai firman, sabda atau perkataan yang merujuk kepada Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dari ketritunggalan. Jadi dia menjadi Yesus Kristus ini merupakan pribadi yang kedua Tritunggal, saudara-saudara. Logos ini menggambarkan Yesus sebagai agen penciptaan yang menjadi manusia. Tertulis dalam Yohanes yang pertama, ayat yang pertama juga, dan juga di pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Nah, di mana konsep ini menegaskan bahwa Yesus menjadi firman Allah, bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang aktif dalam penciptaan dan menjadi daging atau menjadi manusia untuk menyatakan Allah dan berperan sebagai penebus manusia. Kita tahu dalam perjanjian lama saya sudah bahas tadi mengenai firman, bahwa firman itu adalah mengatur setiap alam semesta yang sedang kacau balau. Jadi firman ini menjadi aturan di dalam alam semesta. Setelah terjadinya penciptaan, bahkan segala isinya telah Allah buat, dan terjadilah manusia yang jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa ini membuat hubungan Allah dan juga manusia ada jarak.
jadi sangat jauh, saudara-saudara yang terkasih. Nah, saudara-saudara, hubungan yang berjarak inilah sehingga di perjanjian baru saya bahas dalam Yohanes yang pertama ayat pertama bahwa Yesus itu adalah firman. Sehingga Yesus sebagai firman itu sebagai pernyataan Allah dan juga berperan sebagai daging manusia, sebagai penebus manusia. Untuk apa? Untuk menjadi rekonsiliasi antara manusia dan juga Allah. Demikian pembahasan saya mengenai satu kata, yaitu kata firman. Saya sudah menjelaskan dalam konteks perjanjian lama dan juga konteks dalam perjanjian baru. Sekian dari hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih. Shalom.